Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 13, memulai bisnis. Assalamualaikum Uncle, ucap Ferdia masuk ke dalam ruangan omnya. Setelah 2 minggu sibuk mengurus segala urusannya, akhirnya pria itu menyelesaikan urusan di kesatuannya. Dan sekarang ia akan fokus dengan jabatan barunya di perusahaan yang sudah disiapkan oleh omnya tersebut. Atar tersenyum memandang keponakannya yang begitu sangat tampan dan juga gagah, dengan memakai setelan jas berwarna abu-abu pekat. Waalaikumsalam, silakan duduk. Atar berbicara dengan gaya yang formal. Ferdi tersenyum dan duduk di depan omnya. Pria yang duduk di depannya berstatus omnya. Ferdi sudah begitu sangat dekat dengan omnya sejak lahir hingga sekarang. Namun, saat ini semuanya terasa berbeda. Dirinya merasa begitu sangat gugup ketika berhadapan dengan omnya sendiri. Jadi, apa yang aku kerjakan, Uncle? Ferdi masih tidak paham dengan pekerjaan barunya. Atar mengeluarkan berbagai macam laporan dan menunjukkan kepada keponakannya tersebut. Ini semua hasil print out-nya, sedangkan data dokumennya ada di data perusahaan kita. Ini laporan karyawan yang ada di perusahaan kita. Atar menunjukkan map yang berwarna hitam lengkap dengan daftar nama karyawan yang ada di perusahaannya. Ini laporan gaji bulanan yang dikeluarkan oleh perusahaan kita untuk semua karyawan. Ini laporan semua anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk barang yang dibeli, dan ini laporan pemasukan. Atar menunjukkan semua laporan tersebut kepada keponakannya. Ferdi memegang laporan-laporan yang ditunjukkan oleh omnya itu, kemudian menganggukkan kepalanya, pertanda dirinya memahami apa yang diucapkan oleh omnya tersebut. Kamu kemarin S2 ekonomi selesai kuliah? Tanya Atar. Sebelum aku berangkat ke Papua, aku sudah wisuda magister, Om. Ferdi mengingatkan omnya. Atar tertawa mendengar jawaban keponakannya. Pria itu hanya bercanda kepada keponakannya. Walaupun keponakannya sudah tumbuh menjadi pria yang dewasa dan juga mapan, namun di matanya, keponakannya masih sama seperti anak kecil. Ferdi hanya kesal ketika menyadari bahwa omnya hanya mengerjainya. Alisa yang duduk di meja samping suaminya hanya tersenyum ketika melihat sikap suaminya tersebut. Rencananya, aku mau mengajukan untuk duduk di kantor aja, Uncle, mengambil bagian manajemen angkatan udara. Namun, Mama sama Papa terlalu takut aku pergi-pergi keluar provinsi. Ya, terpaksa aku berbisnis, ucapnya yang tersenyum. Ferdi mengikuti keinginan kedua orang tuanya karena mendapat perintah dari papanya. Mama papa kamu itu udah tua, kasihan mereka ditinggal terus berdua, ucap Atar. Takutnya nanti gitu kamu pergi lagi, kemudian pulang udah punya adik bayi, ucap Atar. Ferdi hanya tertawa mendengar ucapan omnya tersebut. Apa mama masih bisa punya bayi lagi, Uncle? Tanya Ferdi. Bisanya punya cucu lagi, ucap Alisa penuh makna. Atar hanya tersenyum saat mendengar jawaban istrinya. Atar kembali menjelaskan mengenai pekerjaannya kepada keponakannya. Pria itu memandang keponakannya. Apa kamu sudah mengerti? Tanya Atar setelah menjelaskan panjang lebar. Melihat semua laporan yang ada di depannya, Ferdi menganggukkan kepalanya. Jadi, kamu cek semua pengeluaran kamu, cek semua pemasukan gaji karyawan, dan sebagainya. Dan itu harus kamu lakukan di awal dan juga di akhir bulan. Nanti, kamu akan memiliki wakil direktur yang siap membantu kamu memeriksa berbagai macam laporan. Setiap mereka nanti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun, walaupun seperti itu, kamu wajib teliti memeriksa semua laporan yang mereka berikan. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi di perusahaan yang kita pimpin. Selama 25 tahun Om menjalankan bisnis Om,
belum pernah terjadi masalah yang dilakukan oleh karyawan di perusahaan Om. Iya Om, Ferdi menjawab ketika dirinya merasa paham dengan apa yang diminta oleh omnya. Selain mengelola masalah keuangan, masalah perusahaan, masalah karyawan dan lain sebagainya, kamu juga harus sangat profesional dalam menangani semua permasalahan mengenai klien kita. Karena ini adalah hal yang terpenting dalam perusahaan kita. Bagaimana caranya kamu meyakinkan klien untuk bergabung di perusahaan kita? Jelas Atar. Iya Om, jawab Ferdi. Bila ingin menjadi menantu Om, wajib tunjukkan kinerja kamu yang baik, tegas Atar yang membuat wajah keponakannya itu merah. Permisi Pak, ada Pak Fian di depan, ucap sekretaris Atar. Suruh masuk, ucap Atar. Selamat pagi Pak Atar, ucap pria yang memakai kacamata dan bertubuh tinggi. Selamat pagi Pak Fian, silakan duduk Pak. Atar mempersilakan pria tersebut. Selamat pagi Ibu Alisa, selamat pagi Pak, ucap pria itu menyapa Ferdi. Iya Pak, pagi, jawab Ferdi. Ferdi, ini namanya Pak Fian. Atar memperkenalkan pria berusia 40 tahun itu kepada keponakannya. Ferdi sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pak Fian ini ahli di bidang manajemen keuangan akuntansi. Pak Fian ini salah satu orang kepercayaan Om. Beliau salah satu karyawan yang memiliki kinerja terbaik di perusahaan kita. Beliau sudah memegang jabatan sebagai manajemen keuangan selama 5 tahun terakhir ini. Atar menjelaskan kepada keponakannya tersebut. Ferdi mendengarkan semuanya yang disampaikan oleh omnya. Pak Fian akan menjadi sekretaris pribadi kamu. Jadi semua permasalahan di perusahaan kamu bisa berkonsultasi dengannya dan bekerja sama dengan beliau. Nanti selain Pak Fian juga akan ada yang membantu kamu di bidang yang lainnya, ucap Atar. Atar tidak ingin melepaskan perusahaannya begitu saja dengan keponakannya, mengingat keponakannya yang tidak memiliki pengalaman di bidang bisnis. Pria yang ditunjuknya untuk menjadi sekretaris pribadi keponakannya itu merupakan salah satu karyawan terbaik di perusahaannya dan yang sudah sangat dipercayainya. Iya Uncle, jawab Ferdi. Di sini jangan panggil Uncle, panggil Bapak. Atar tersenyum ketika mengucapkan kalimat tersebut. Iya Pak, jawab Ferdi. Atar mengangkat jempolnya. Nanti setelah 3 bulan kamu menjalankan perusahaan itu, saya akan memantau bagaimana perkembangan perusahaan yang kalian kelola. Bila 3 bulan itu sesuai dengan kriteria, akan langsung dipromosikan, ucap Atar. Ferdi begitu gugup ketika mendengar penjelasan terakhir dari omnya. Iya Pak, jawabnya. Saya yakin kamu pasti bisa bekerja dengan baik. Apalagi kamu yang memang sudah memiliki background kedisiplinan yang sangat bagus. Jadi saya berharap perusahaan itu akan maju di tangan kamu, ucap Atar yang memberikan tangannya. Ferdi menyalami tangan omnya tersebut. Selamat bergabung, ucap Atar. Terima kasih Pak atas kepercayaannya, jawab Ferdi. Jadi sekarang Pak Fian bisa tolong bimbing keponakan saya. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saya percayakan keponakan saya kepada Pak Fian. Iya Pak, jawabnya yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Atar menginginkan keponakannya bisa memimpin perusahaan itu dengan sangat baik. Ada 2 orang kandidat yang akan ikut serta dalam mendapatkan jabatan tersebut. Kedua kandidat itu utusan dari pemilik saham terbesar selain Atar. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam perusahaan. Atar tidak ingin keponakannya tidak berhasil mendapatkan jabatan tersebut. Kalau begitu kami permisi Pak. Berhubung di jam 10 ini saya harus mempersiapkan kontrak dengan klien yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita, ucap Fian. Atar menganggukkan kepalanya. Saya permisi Pak, ucap Ferdi. Ingat semangat, ucap Atar yang mengangkat jempolnya memberikan kata semangat untuk keponakannya. Ferdi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Permisi Bu,
ucapnya memanggil Alisa. Iya, ingat ya harus bisa. Kalau enggak, nanti enggak jadi menantu. Alisa bercanda dengannya. Wajah Ferdi begitu merah ketika hal tersebut terus diucapkan. Iya, jawabnya kemudian. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.